Kalau minumannya pas di gelas, ya apa ya? Kalau yang dituangkan itu cukup nggak sampai tumpah, berarti itu sesuai komposisinya, Pak. Pasti sesuai ukuran di gelasnya masing-masing. Oke. Berarti kalau tumpah tidak sesuai ya. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Sekarang saya meminta untuk teman-teman mengidentifikasi ya atau menjelaskan apa yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Silakan diidentifikasi apa yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Es jeruk. Es jeruk segar ya. Apa lagi? 4 gelas kaca. 4 gelas. Apa lagi? Kaca. Ada meja. Oke. Orang di sebelah kanan. Ada orang di sebelah kanan. Baik. Nah, dari gambar ini kalau saya tambahi ini, apa yang teman-teman lihat? Es jeruk. Es jeruk, Pak. Es jeruk. Oke, ya. Yang teman-teman lihat adalah betul ya. Ada es jeruk, ada gelas, ada orang, dan ada gelasnya sudah ditumpahi. Yes. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar ini, nah ini tak. Dari gambar ini, kira-kira ya, apa hikmah yang bisa kalian ambil? Atau apa yang bisa teman-teman deskripsikan dari ya secara singkat dari apa yang teman-teman lihat. Jangan lihat gambar ya, jangan lihat yang ada gambar manusianya. Ya fokus yang ada ini ya, ada air, ada gelas ya, terus ini ada yang paling segar sudah ada di gelas ini. Ya, fokus di situ aja ya, jangan fokus ke sini sama fokus ke sini ya. Haus ingin minum, Pak. Kenapa? Haus ingin minum. Haus selalu minum. Mantap. Siapa tadi itu? Lail. Lail. Oke. Yang lain? Pak Lail mengatakan haus, pingin minum. Saya Pak Tobli. Ya, silakan Mas Aldi. Dari gambar ini, Pak Petrus memberikan kelegaan pada mahasiswanya yang haus akan materi. Baik, terima kasih Mas Aldi, luar biasa ya. Kalau minumannya pas di gelas, ya apa ya? Kalau yang dituangkan itu cukup nggak sampai tumpah, berarti itu
sesuai komposisinya, Pak. Maksudnya sesuai ukuran di gelasnya masing-masing. Oke. Berarti kalau tumpah tidak sesuai ya? Iya, baik. Baik, terima kasih luar biasa ya, luar biasa ya. Teman-teman ya, teman-teman itu hebat. Hebat artinya apa? Bisa memvisualisasikan atau bisa mendeskripsikan dari apa yang dilihat ya, dari apa yang dilihat ya. Baik ya. Namun ada hal yang paling ya, ada hal yang teman-teman tidak perhatikan. Ya, ada hal yang tidak teman-teman perhatikan. Ya. Karena teman-teman hanya cuma menginginkan haus dan kepingin minum. Ya, haus akan materi dan kepingin menerima materi. Dan juga menerima ya, kalau tumpah tidak sesuai dengan komposisinya. Namun ada satu hal yang perlu yang teman-teman lupa. Ya. Apa yang lupa? Yang lupa adalah gelas. Di mana gelas ini adalah posisinya sangat kotor. Ya. Dari 4 gelas ini adalah kondisinya sangat kotor. Nah, kalau saya sedikit menjelaskan terkait dengan haus kepingin minum, ya, apakah teman-teman karena haus dengan kondisi gelas seperti ini, teman-teman masih bisa minum? Enggak, Pak. Enggak bisa, Pak. Oke. Ya. Jelas ya, kalau kondisi gelas seperti ini teman-teman ya, meskipun haus ataupun apapun itu, maka ya teman-teman tidak akan bisa minum ya dengan kondisi gelas yang kotor. Nah, artinya apa teman-teman ya? Artinya apa ya? Jika teman-teman mau menerima sesuatu atau mau menjalankan sesuatu, maka yang pertama adalah ya niatkan dulu dengan baik-baik apa tujuan teman-teman. Yang artinya apa? Ya, yang artinya apa? Bersihkan dulu pikiran teman-teman. Ya. Sehingga dalam hal ini teman-teman ya, sebelum mengikuti perkuliahan saya ataupun perkuliahan yang lain ya, sehingga harapan saya adalah sebelum teman-teman mengikuti itu, bersihkan dulu pikirannya. Hilangkan semua ya pikiran yang negatif, hilangkan semua yang namanya masalah. Ya, sehingga teman-teman itu bisa menerimanya dengan baik. Jika tadi mengatakan saya haus karena ingin minum, akhirnya apa? Karena gelasnya kotor, ya rasa hausnya itu akan tidak berarti jika teman-teman minum dalam kondisi yang kotor. Nah, begitu juga teman-teman kalau mau belajar. Kalau mau belajar itu kalau kondisi pikiran masih belum tenang, ya, apapun yang teman-teman pelajari tidak akan bisa dicerna. Tidak akan bisa disimpan dalam pikiran teman-teman. Sehingga harapan saya, apapun mata kuliahnya, maupun mata kuliah saya atau mata kuliah yang lain, maka sebelum teman-teman mau mempelajari, ya, atau mau mengikuti perkuliahan, yang pertama adalah yang perlu dilakukan adalah hilangkan pikiran negatif. Yang kedua adalah tinggalkan dulu semua masalah teman-teman, baik masalah kantor, masalah keluarga, dan lain-lain. Ditinggalkan dulu. Ya. Dua poin penting ini yang akan membawa teman-teman ya untuk menikmati ya, untuk merasa enjoy ya dengan apa yang teman-teman lakukan. Ya. Jangan terlalu kejar gitu kan ya. Haus saya pingin minum karena seger gitu kan ya. Namun lupa gitu kan ya. Lupa. Nah, ngambil contoh seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lagi habis jogging haus ya, begitu sampai di rumah langsung minum sekaligus 10 gelas. Pertanyaannya adalah apakah rasa haus teman-teman hilang? Ya, habis jogging ya, haus, bener-bener haus gitu kan ya, sampai di rumah langsung minum 10 gelas air. Pertanyaannya adalah apakah rasa haus teman-teman hilang? Minum sekaligus ya, 10 gelas. Apakah rasa haus teman-teman hilang? Hilang, Pak.
hilang. Oke, ada yang rasa hilang, 10 gelas hilang gitu ya. Oke, adalah yang lain. Hilang tapi terlalu banyak, Pak. Hilang tapi terlalu banyak. Iya, betul. Ya. Jawaban yang benar adalah hilang ya, hilang tapi ada tapinya. Hilang tapi ya. Tapi ada rasa apa? Apa ya? Kalau bahasa Jawa gelegean nih apa namanya? Ya. Kembung, Pak. Pak. Kelembung Pak, ya, kelembung. bisa kembung ya, hilang tapi juga bisa kembung gitu kan ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya teman-teman itu jangan terlalu ya, terlalu apa ya, terlalu kalau kasarannya terlalu nafsu gitu kan ya, untuk mencapai ya, mencapai apa yang teman-teman inginkan. Tampak lupa ya, lupa dengan hal-hal yang memang harus dilakukan. Nah, padahal yang sebetulnya adalah ya, habis lari-lari cukup ya, kalian teguhkan 2 kali ya, dua tegukan aja air, tapi dengan ya tegukannya dengan diresapi dengan baik, kita rasakan air itu masuk ke dalam tubuh kita. Saya yakin dan percaya 1 gelas teman-teman hausnya sudah cukup. Tidak merasa kembung, tidak merasa berlebihan, dan semuanya pas. Itu. Nah, sehingga begitu juga ya, saya kembali ya, begitu juga dengan materi saya atau materi yang lain ya. Maka itu tadi kuncinya adalah ya, ada 2 tadi ya. Dan saya tambahkan lagi satu hal adalah yang perlu teman-teman pahami ketika teman-teman mau mengikuti perkuliahan atau mempelajari sesuatu, yang perlu teman-teman garis bawahi ya, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah ada sebuah kata yang namanya kata saya sudah tahu. Itu. Kata apa teman-teman? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Yes, saya sudah tahu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kenapa saya katakan hilangkan kata saya sudah tahu? Kalau ada kata saya sudah tahu, maka ya, sepintar apapun orang yang berbicara di depan Anda itu pasti akan tidak menjadi suatu yang bermanfaat buat teman-teman. Segampang apapun materi itu pasti ada rasa penolakan. Karena apa? Saya sudah tahu kok. Ngapain saya belajar lagi? Gitu. Yang kalau salah sederhana ya, salah sederhana adalah jangan berpuas diri, gitu kan ya. Jangan berpuas diri. Itu yang paling penting. Oke ya. Itu sebagai pengantar dari saya ya. Itu sebagai pengantar, dan kebetulan juga ya kurang 5 menit waktunya. Cukup ini aja dulu yang perlu teman-teman pahami ya. Sehingga setiap kali perkuliahan saya yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama adalah bersihkan hati teman-teman ya dari apapun itu. Yang kedua adalah tekadkan niat teman-teman untuk belajar memahami apa yang teman-teman pelajari, dan yang ketiga adalah hilangkan ya kata saya sudah tahu. Nah, itu 3 poin penting ya. Itu 3 poin penting sebagai pengantar dari materi yang perlu saya pelajari, dari materi yang perlu kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan ya. Semoga pengantar itu membuat teman-teman itu menjadi, atau membuat teman-teman mengoreksi lagi bagaimana cara belajar teman-teman selama ini. Ingat 3 poin penting yang perlu saya sampaikan tadi. Ingat apa tadi? 3 poin penting. 1. Ingat 1, 3 poin penting yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman ingat sebelum ya teman-teman melakukan sesuatu atau sebelum teman-teman belajar. 1 apa? Bersihkan pikiran. Oke, 2. Resapi. Resapi. Oke. 2 apa? Ada yang bilang resapi. Apa yang diresapi? Minumnya. Niatnya, Pak. Niatnya. Oke, 3. Apa yang terakhir? Hilangkan rasa saya sudah tahu. Ya.
Ingat ya, bersihkan pikiran dari apapun ya, dari masalah apapun sebelum teman-teman melaksanakan sesuatu atau sebelum teman-teman belajar, sebelum teman-teman kerja ya. Dan yang kedua adalah niatkan ya, tekadkan atau bulatkan hati teman-teman untuk mempelajari hal tersebut. Dan yang terakhir adalah hilangkan kata saya sudah tahu. Ya, ketiga kata ini jika teman-teman tidak bisa jalankan maka akan menjadi sebuah tembok ya. Tembok dalam pikiran teman-teman ya. Nanti ada gap ya. Ini mau masuk karena ada tadi salah satu dari tiga ini, maka ya dia masuk tapi tidak sempurna. Yang ujung-ujungnya akan keluar kembali. Yang tadi kayak minum air ya, sekali minum 10 gelas, haus hilang tapi perutnya kembung. Ya. Dan pasti juga ya kalau kelebihan pasti muntah ya. Tapi kalau misalnya sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit tapi kita rasakan masuk ke dalam tubuh kita, saya yakin dan percaya cukup 1 gelas teman-teman sudah bisa hilangkan hausnya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan malam ini, dan itu sebagai pengantar dari materi yang perlu akan saya sampaikan kepada teman-teman selama 1 semester ke depan. Dan saya ucapkan selamat bergabung ya, dan saya akan membantu teman-teman untuk bersama-sama dengan teman-teman berdiskusi ya bersama selama 1 semester ke depan untuk membahas yang berkaitan dengan yang pertama adalah lembaga keuangan bank, yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank ya. Itu adalah topik utama atau topik pokok yang perlu kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini membantu teman-teman ya, dan juga ya bisa membuat teman-teman lebih tahu apa yang menjadi ya tujuan teman-teman untuk mengikuti setiap mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman dan juga membantu untuk proses perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.